Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewaji dengan NIM L131210052. Di sini saya akan memaparkan hasil materi kami. Yang pertama yaitu analisis rantai pemasaran, yang kedua margin, yang tiga lembaga pemasaran, marketing mix, dan yang terakhir adalah studi kasus dari semua materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu analisis rantai pemasaran. Analisis rantai pemasaran adalah melihat peluang pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran, merencanakan strategi pemasaran, merancang program pemasaran dengan mengorganisasikan, melaksanakan serta mengendalikan usaha pemasaran. Di sini ada 5 tahap analisis rantai pemasaran. Yang pertama yaitu melihat peluang pemasaran. Tahap awal dalam bisnis analisis rantai pemasaran di mana perusahaan atau organisasi mendefinisikan peluang di pasar. Peluang ini dapat berupa kebutuhan dan permintaan yang belum terpenuhi, tren pasar, atau peluang untuk memasuki pasar baru. Dan yang kedua yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran. Setelah peluang didefinisikan, perusahaan perlu memerlukan penelitian pasar untuk memahami lebih lanjut siapa target pasar yang tepat. Ini mencakup analisis demografi, perilaku konsumen, dan preferensi pasar. Yang ketiga yaitu merancang strategi pemasaran. Merancang strategi pemasaran yaitu perusahaan perlu merancang strategi yang efektif. Ini melibatkan pengembangan pemasaran, perlu penentuan harga, penetapan saluran distribusi, dan pemilihan strategi promosi yang sesuai dengan pasar dan tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu merancang program pemasaran. Di tahap ini, perusahaan merancang program pemasaran yang lebih rinci. Ini mencakup perencanaan anggaran pemasaran, alokasi sumber daya, dan bantuan bantuan metrik keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemasaran. Dan tahap yang terakhir adalah mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan usaha pemasaran. Tahap ini melibatkan pelaksanaan strategi pemasaran yang telah dirancang. Ini termasuk pengaturan tim pemasaran, pelaksanaan program pemasaran, dan pemantauan kinerja pemasaran secara berkala. Masuk di materi yang kedua yaitu margin. Margin adalah presentasi keuntungan dari produk, barang, atau jasa yang kamu jual. Nilai keuntungan tersebut dihitung dari angka penjualan dan juga biaya produksi. Ini adalah pengertian margin. Nah, di dalam dunia akuntansi, margin umumnya dikenal dengan profit margin. Profit margin adalah hasil dari adanya perbandingan laba yang dikurangi dengan bunga atau pajak. Di sini ada 3 jenis margin. Yang pertama yaitu margin laba kotor. Margin laba kotor merupakan pendapatan yang nantinya akan diterima. Menghitung margin laba kotor akan sangat membantu dalam mengetahui efisiensi perhitungan harga pokok penjualan dan biaya produksi yang selama ini dibutuhkan. Semakin besar nilai marginnya, maka operasional bisnis akan semakin efisien. Yang kedua yaitu margin laba bersih. Margin laba bersih adalah yang sudah dikurang dengan pajak atas pendapatan yang didapat. Semakin besar nilai marginnya, maka artinya bisnis semakin sehat. Dan yang terakhir adalah margin laba operasional. Margin laba operasional akan sangat membantu untuk mengetahui tingkat kemampuan bisnis yang menghasilkan laba operasi dari adanya penjualan bersih. Laba operasi adalah laba bersih yang belum dikenakan dengan bunga dan pajak. Berikut adalah cara menghitung margin. Yang pertama yaitu margin laba kotor. Margin laba kotor
yaitu pendapatan total dikurang dengan harga pokok penjualan dikali 100 dan dibagi pendapatan total. Yang kedua yaitu margin laba bersih, yaitu pendapatan dikurang dalam kurung HPP dan biaya ditambah biaya operasional, ditambah bunga, ditambah pajak, ditambah biaya lainnya dikali 100 dan dibagi pendapatan. Yang terakhir yaitu margin laba operasional, yaitu pendapatan dikali 100 dibagi pendapatan operasional. Lanjut yaitu lembaga-lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir, menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha atau individu. Di sini lembaga-lembaga pemasaran ada 3, yaitu yang pertama, tugas lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Imbalan yang diterima lembaga pemasaran dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran adalah margin pemasaran, yaitu yang terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan. Yang kedua yaitu golongan lembaga pemasaran. Dan yang 3 yaitu fungsi lembaga pemasaran. Di sini golongan lembaga pemasaran, menurut penguasaannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lembaga yang tidak memiliki komoditi. Yang kedua yaitu lembaga memiliki dan menguasai komoditi-komoditi yang dipasarkan. Dan yang terakhir yaitu lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan. Yang kedua yaitu berdasarkan keterlibatan dalam proses pemasaran. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tengkulak. Tengkulak yaitu lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani. Tengkulak melakukan transaksi dengan petani baik secara tunai, ijon maupun kontrak pembelian. Yang kedua yaitu agen penjual. Yang ketiga yaitu pedagang besar. Pedagang besar lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran, maka jumlah komoditi yang ada pada pedagang pengumpul perlu dikonsentrasikan lagi oleh lembaga pemasaran, yaitu disebut dengan pedagang besar. Pedagang besar juga melaksanakan fungsi distribusi komoditi kepada agen dan pedagang pengecer. Yang ketiga yaitu pedagang pengumpul, yaitu lembaga pemasaran yang menjual komoditi yang dibeli dari beberapa tengkulak dari petani. Peran pedagang pengumpul adalah mengumpulkan komoditi yang dibeli tengkulak dari petani-petani yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran seperti pengangkutan. Yang terakhir yaitu pengecer. Pengecer merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan konsumen. Pengecer merupakan ujung tombak dari suatu proses produksi yang bersifat komersial. Artinya, kelanjutan proses produksi yang dilakukan oleh produsen dan lembaga-lembaga pemasaran sangat bergantung dengan aktivitas pengecer dalam penjual produk ke konsumen. Oleh sebab itu, tidak jarang suatu perusahaan menguasai proses produksi sampai ke pasar, sampai ke pengecer. Materi selanjutnya yaitu marketing mix. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang ditargetkan. Ada 7 konsep marketing mix. Maksudnya
yang dibahas dalam marketing mix. Yang pertama yaitu konsep marketing mix, tujuan marketing mix, fungsi marketing mix, dan manfaat marketing mix. Yang pertama yaitu konsep marketing mix. Konsep marketing mix ini ada 7. Yang pertama, place atau tempat. Tempat dalam marketing mix pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran yang didistribusikan mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual dan dibeli. Contohnya itu seperti pasar, toko, atau warung. Yang kedua yaitu produk. Produk adalah suatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Dan yang ketiga yaitu promosi. Promosi dalam marketing mix adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Yang keempat yaitu price atau harga. Harga merupakan satu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Yang kelima yaitu people atau orang. Orang yang dimaksud di sini adalah bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang keenam yaitu proses. Proses merupakan gabungan dari seluruh aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang terakhir yaitu bukti fisik. Bukti fisik yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung perjalanannya sebuah bisnis. Lanjut di sini ada tujuan marketing mix. Tujuan marketing mix di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah suatu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat digunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada situasi lokasi. Yang kedua yaitu periklanan. Periklanan merupakan satu di antara bentuk kegiatan penting dalam melakukan marketing mix. Tujuan utama dari pengiklanan ini adalah untuk memberikan informasi tentang produk barangmu maupun jasa kepada target konsumen agar mampu meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Yang selanjutnya ada fungsi marketing mix. Fungsi marketing mix ini ada fungsi distribusi fisik. Yang dimana fungsi distribusi fisik adalah suatu produk yang dapat dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Yang kedua yaitu fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran adalah konsumen dapat membeli produk yang dibeli, produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk atau melakukan pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Yang ketiga yaitu fungsi perantara. Yang dimana marketing mix adalah media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Di sini ada manfaat marketing mix. Yang pertama yaitu mampu menganalisis keuangan. Artinya, pembisnis harus mengetahui bagaimana arus biaya yang didapatkan sesuai dengan situasi yang terjadi. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya yang bijaksana. Artinya sumber daya biasanya bersifat terbatas hingga harus digunakan seefektif mungkin. Yang ketiga yaitu memfasilitasi proses komunikasi.
yaitu mampu mengalokasikan dalam bentuk tanggung jawab untuk tiap bagian divisi dengan tugas masing-masing yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu alokasi tanggung jawab, yaitu bisnis membutuhkan tim yang solid. Akan tetapi pembisnis perlu mengalokasikan tanggung jawab kepada tiap orang sesuai tugas dan kemampuan yang dimiliki. Menyederhanakan. Konsep ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam untuk kegiatan pemasaran menjadi suatu hingga bagian pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Di sini kami ada studi kasus. Studi kasus yang kami ambil adalah analisis rantai pasok atau supply chain kedelai di OD Adem Ayam Kecamatan Pulau Kulon Kabupaten Grobogan. Dalam kasus analisis rantai pasok kedelai tersebut digunakan metode analisis deskripsi dan perhitungan rumus analisis efisiensi pemasaran. Di sini metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperhatikan karakteristik populasi fenomena yang diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada penjelasan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi. Metode ini berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan. Efisiensi pemasaran diketahui dengan cara menggunakan rumus margin pemasaran, share pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Di sini ada yang pertama yaitu rumus margin pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Rumus margin pemasaran yaitu MP sama dengan PR dikurang PF, yang dimana MP adalah margin pemasaran, PR adalah harga di tingkat konsumen, dan PF adalah harga di tingkat produsen. Yang kedua yaitu share pemasaran, yang dimana rumus adalah CF sama dengan PF dibagi PR dikali 100%, yang dimana CF adalah bagian yang diterima petani dalam bentuk persen, dan PF adalah harga di tingkat petani dalam bentuk rupiah, dan PF adalah harga di tingkat konsumen dalam bentuk rupiah juga. Kaidah keputusan yaitu nilai share pemasaran lebih dari 40%, yang dimana itu artinya efisien, dan nilai share pemasaran kurang dari 40% itu artinya tidak efisien. Yang terakhir adalah rumus efisiensi pemasaran, yang dimana rumus tersebut adalah EP sama dengan TB dikurang TNP dikali 100%, yang dimana EP adalah efisiensi pemasaran dalam bentuk persen, dan TB adalah total biaya dalam bentuk rupiah, dan TNB adalah total nilai produk dalam bentuk rupiah. Kaidah keputusan yang pertama yaitu 0 sampai 33% itu artinya efisien, 34 sampai 67% itu artinya kurang efisien, dan 68 sampai 100% itu artinya tidak efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.